selesai, kami arsip. 15 November 221.000 KMA-nya, Pak. Pemerintah KMA. sudah dalam DPR sudah menetapkan itu ya? Ini KMA, Pak. Bukan kan yang saya tanyakan tadi ya. Nah, kalau kuota yang haji itu ya, ditetapkan ya, usulan pemerintah yang ditetapkan sama DPR. Ada berapa kali dalam penyelenggaraan haji 2024 ini? nah setelah di tanggal 27 November berdasarkan kesimpulan RDP, kuotanya menjadi 241.000. Jadi 2 kali perubahan. Ada 2 kali perubahan. Oke. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini memaknai fakta hukumnya sudah berbeda. Ya. Pak Kepala. Kalau itu tentu kami bantah, tidak ada Nah, perubahan. ini penting Pak Kepala. Karena menurut undang-undang, penetapan kuota haji itu berdasarkan keputusan panja, panitia kerja. Itu ada pasalnya kan tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada kuota tambahan setelah ditetapkan oleh menteri, itu namanya kuota tambahan. Jadi jangan sampaikan di sini bahwa ada 2 kali perubahan kuota, enggak ada. Kecuali Pak Kepala ini tunduknya bukan ke presiden. Kalau tunduknya menjadi menteri agama, ya beberapa kali perubahan. Berarti sudah benar BPKH ini adalah sub dari menteri agama. Makanya saya katakan Pak Kepala, ya kita ini kan berdasarkan undang-undang. Tidak berdasarkan ya bicara orang lapangan. Orang lapangan bisa bicara ada tambahan kuota, ada apa ya. Yang sekarang kita bicara kuotanya. Kuota haji itu ya dibawa sama Kementerian Agama ditetapkan oleh DPR. Itu baru ada tanggal 27 November. Betul nggak? Saudara saksi hadir di situ. Iya. Iya kan? Iya. Setelah itu ada tambahan kuota lagi nggak? Kalau tambahan kuota lagi nggak ada, Pak. Tidak ada tambahan kuota. Iya. Kita tidak bicara kuota tambahan. Kita tidak bicara pasal 9. Kita tidak bicara pasal 64. Ya? Benar nggak? Kita tidak bicara kewenangan Menteri Agama. Benar nggak? Ini biar paham dulu nih. Ya? Benar kan? Uang kuotanya nggak ada kuota tambahan. Masih kuota yang lama 241. Betul ya? 241 betul, Pak. Oke, berdasarkan undang-undang yang wajib saudara menteri laksanakan sebagaimana dalam sumpah dan janji jabatan. Nah, kalau kuota 241 ya, by law menurut hukum ya, itu kuota untuk regulernya berapa, buat khususnya berapa? Kalau di kesimpulan Bukan di undang-undang ini, di undang-undang. oh di undang-undang Nah, 92% versus 8%. oke. Artinya kan berdasarkan undang-undang dia 92 dan 8. Betul. Ya, dari 241 itu kalau 92 dan 8 regulernya jadinya berapa? 221.720. Oke, itu kan kita berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, sekarang saya bicara lagi. Ya, bicara ini yang saudara menteri sampaikan ini. Saudara katanya dalam BPIH dilibatkan. Panja haji dilibatkan, ya. Nah, saya tanya, kuota yang disepakati bonggol besar itu 241 atau Kalau yang disepakati berdasarkan 241 ya? Iya, 241. 241. Berdasarkan kesimpulan. 241 ya, dan tidak ada tambahan kuota. Tadi kan ngomong gitu ya. Berlakulah 92 dan 8. Ya. Iya. Nah, saya pindah ini pada saat Kementerian Agama minta uang ke saudara saksi, ke BPKH. Ya. Pakai surat Dirjen PHU ya. Iya. Nah, pada saat surat Dirjen PHU, saudara saksi mengatakan ini ada beda. Tidak bicara 241, tapi langsung dielaborate 213 sama 27 untuk kuota khusus. Betul. Ya? Betul ya? Betul, Pak. Kemudian dalam surat itu terlampir juga KMA 1005. Iya. Ya. Yang dalam sisi akumulasi sama, tapi begitu dia elaborate terjadi perubahan jumlah
regulernya harusnya 221 berdasarkan apa? KMA. Betul nggak? Iya. 221.000. 200. 221.000 sekian gitu ya. Iya. 221.720. Iya. Oke ya. Ulang Pak. Saudara saksi kan dapat surat. Iya. Surat dirjen ya, minta duit Iya. 7,8 Iya. dengan ketentuan regulernya 213.000 sekian. Betul. Nah, di lampirannya itu ada namanya KMA 1005 Iya. yang mengatakan ini ada 221.720. Betul. Ya. Iya. Setuju Pak. Saudara tadi bicara juga berdasarkan undang-undang jumlahnya sesuai yang KMA. Iya. Berdasarkan undang-undang, ya kan? Tapi Dirjen bawa 213. Iya. Ya. Ini yang saya katakan tadi, Anda bekerja ini menjalankan undang-undang atau menjalankan surat Dirjen. Undang-undang Pak. Kalau undang-undang, ya kan Anda kan bisa bilang, Pak Dirjen, ya, berdasarkan undang-undang, ya, harusnya jamaah regulernya 221.000 dengan konsekuensi ada 8,2 triliun. Ya kan? Ya. Saya juga nggak sepakat bahwa angka itu dibilang pagu. Pagu dari mana istilah pagu? Gitu loh. Nah, kenapa saudara nggak mengatakan, Pak Dirjen, kami menjalankan undang-undang. Undang-undangnya ini 221.000, bukannya 213.000. Ini saya ingin tanya ini, karena kan jawaban saudara saksi kan best practice. Iya. Best practice itu bahasa hukumnya kan diskresi. Diskresi acuan utamanya apa? Undang-undangnya dulu. Betul nggak? Baru kita bicara kemaslahatan, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Nah, kenapa saudara saksi tidak mengedepankan undang-undangnya dulu? Hukumnya dulu. Padahal sudah diingatkan di KMA 1005. Ini yang saya katakan, Pak Dul ini teman, kita berteman. Hati-hati, ini saya karena saya sayang sama saudara saksi. Ya kan? Ini harus dibicarain aja apa adanya. Ya, kenapa udah diingetin di KMA? Ya, hukumnya mengatakan sesuai dengan KMA, tapi yang kita execute ya sesuai dengan permintaan saudara Dirjen. Apa yang melatar belakangi itu? Ya kami, ya kembali lagi Pak, mohon izin ini kalau Kepresnya kan memang angkanya tidak menyebutkan kuota ya Pak ya, menyebutkan nilai manfaat yang harus dibayar untuk BPIH. Nah itu satu hal. Di sisi lain, kembali seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kami sudah mengklarifikasi Pak. Mengklarifikasi, saya nanya nih sekarang, pembayaran tahap pertama itu kapan? Pembayaran tahap pertama itu tanggal 19 Januari. 19 Januari. Ya, ini biar saya, karena saya sayang sama saudara nih, ya. Kalau klarifikasi, ya, harusnya duluan klarifikasi baru uang dibayar. Ini klarifikasi tanggal 19. Betul? Transfer Pak. Hah? Transfer. Hah? Transfer. Transfernya 19 tanggal Januari transfer. 19. Ya. Nah, saya itu tadi bukannya salah ngomong, saya ingin keluar dari mulut saudara. Transfer tanggal 19. Tapi tabayun, klarifikasinya tanggal 22 Maret, benar? Karena tadi Pak, ada ketentuan PP-nya bahwa harus membayar maksimum selamat lapatnya 10 hari setelah surat pemerintah. Iyalah, ya. PP, kita sumpah jabatan kita menjalankan undang-undang seluruhnya. PP di bawah itu. Hah, apa itu PP? Hah? Undang-undang dulu. Ini yang saya katakan hati-hati. Yang kedua, saya nanya lagi. 7,8 T. Ya. Dalam transaksinya BPKH ini suatu transaksi material nggak? Artinya signifikan nggak? Atau memang transaksi apa? Common business practice biasa nih saya 7,8 taken atau sesuatu yang mungkin paling besar setiap tahun itu adalah transaksi di BPIH ini.